Sobat Kairos terkasih, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sobat Kairos, sama seperti matahari tidak terbit untuk mengadakan bayangan, demikian pula Yesus tidak datang untuk menghakimi orang. Tujuan utama kedatangan Yesus sebagai terang adalah untuk melepaskan mereka yang berada dalam kegelapan. Ia datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Ia datang untuk menyampaikan perintah Bapa, karena perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Di dalam perkataan Yesus terdapat hidup kekal. Orang yang menolak perkataannya menolak hidup kekal itu. Firman Tuhan hari ini bukan lagi untuk mengundang agar percaya, tetapi peringatan akan hukuman ilahi bagi mereka yang menolak Dia, di mana Yesus menelanjangi dua kelompok orang yang tidak beriman. Pertama, mereka yang mendengar sabdanya namun tidak menaatinya atau tidak melakukannya, ayat 47. Dan yang kedua pada ayat 48, mereka yang terus-menerus menolak Yesus dan ajarannya. Karena itu Yesus memperingatkan keras tentang mara bahaya yang mengintai orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka tidak terus mengeraskan hati mereka dalam ketidakpercayaan itu. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, bukan aku, dan tidak sekarang, sebab nanti dianggap tidak adil karena menjadi hakim atas perkaraku sendiri. Akan tetapi janganlah ada orang yang degil yang mengira bahwa dia akan lolos dari hukuman. Sebab sekalipun aku tidak akan menjadi hakimnya, ada hakim lain yang akan melakukan itu. Demikianlah di sini terungkap bencana yang akan menimpa orang yang tidak percaya. Karena itu firman Tuhan hari ini sangat jelas untuk kita orang Kristen. Jika suatu pertanyaan dikatakan kepada kita, orang-orang yang bagaimana yang dihukum berat? Jawabnya, orang-orang yang mendengar perkataan Kristus tetapi tidak percaya atau melakukan perkataannya itu. Sebab orang-orang yang tidak dapat mendengar Injil tidak akan dihakimi atas dosa ketidakpercayaan. Sebab setiap orang akan dihakimi berdasarkan terang yang dianugerahkan kepadanya. Orang-orang berdosa tanpa hukum Taurat akan dihakimi tanpa hukum Taurat. Orang-orang yang akan menjadi sasaran empuk penghukuman besar ini ialah mereka yang telah mendengar atau dapat mendengar Injil tetapi menampiknya. Karena itu menolak terhadap Kristus adalah kejahatan. Dimanapun panji Injil dikibarkan, sikap setengah-setengah tidak akan diterima. Jika tidak menjadi pengikut, maka orang itu dianggap sebagai musuhnya. Nats hari ini mengingatkan kita bahwa respon kita kepada Tuhan Yesus sama dengan respon kita kepada Sang Bapa di dalam perjuangan kita menaati kata-kata Yesus
kita mesti ingat bahwa itu sama pun adalah perintah Sang Bapa sendiri. Demikian pula sebaliknya, kita tidak mungkin melihat Sang Bapa dan anugerahnya tanpa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, anugerah Allah yang membuat kita tidak perlu takut lagi kepada penghakiman Sang Bapa. Keduanya tidak terpisahkan. Karena itu, Sobat Kairos, marilah kita bersyukur karya anugerah Sang Bapa dan Sang Anak di dalam hidup kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.